Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Kali ini kita kembali dalam latihan penerjemahan dari sebuah artikel Nak Today, sebuah artikel yang menarik yang berjudul A Guide to Self-Love and Beyond. Sebuah panduan atau tuntunan atau pedoman untuk mengasihi diri sendiri dan melampauinya. Listen, my friends, don't show favoritism. Dengarlah, teman-temanku, jangan perlihatkan favoritisme. Mungkin suatu sikap atau perilaku yang memfavoritkan sesuatu atau seseorang. This is the message the Bible seems to be addressing to us today. Inilah pesan yang kelihatannya Alkitab sedang sampaikan kepada kita saat ini. At its core, the message is about love. Pada pokoknya atau intinya, pesannya adalah tentang kasih. How can we achieve this? Bagaimana kita bisa mencapai hal ini? The Chief Apostle offers some guidance. Rasul Kepala menawarkan beberapa atau semacam tuntunan atau pedoman. The background to this is James 2 verse 8. Latar belakang untuk hal ini diambil dari Yakobus 2 ayat 8. Sambil saya buka juga. If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you do well. Kalau kita lihat di Alkitab DCTB 2 disebutkan, tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. This was the theme of a divine service in Plauen, Germany on 22 February 2026. Ini adalah tema dari sebuah kebaktian di Plauen, Jerman pada 22 Februari 2026. And by the end of the service, it had become clear. Dan pada akhir kebaktian menjadi jelas, God wants us to love our neighbor and also ourselves because He loves us. And in the same way that God loves us. Allah ingin kita mengasihi sesama kita dan juga termasuk diri kita sendiri karena Ia mengasihi kita. Dan dengan cara yang sama bahwa Allah mengasihi kita. The triad of love. Mungkin seperti segitiga kasih. Kalau misalnya kurang yakin kita bisa cari di kamus online ya, the triad of love atau triad, kata triad itu sendiri dulu ya. 3 serangkai, oke. 3 serangkai. Berarti 3 serangkai kasih atau kasih yang 3 serangkai. In the church at the time, people were kind and friendly to the rich, explained Chief Apostle Jean-Luc Schneider, putting the Bible passage into context. Di dalam gereja pada waktu itu, orang-orang baik dan ramah kepada orang yang kaya. Jelas Rasul Kepala Jean-Luc Schneider untuk menempatkan ayat Alkitab itu ke dalam konteks. And the poor were neglected a little. Dan yang miskin agak atau sedikit diabaikan. James counters this with the commandment to love one's neighbor, which already appears in the Old Testament. Yakobus menangkal hal ini dengan perintah untuk mengasihi sesama yang sudah muncul atau tampil di dalam Perjanjian Lama. Jesus had taken this up in his Sermon on the Mount and subsequently expanded upon it. Yesus telah mengangkat hal ini dalam khotbahnya di bukit dan subsequently kita cari juga istilah-istilah
kemudian ya, istilah temporal kayak gini kadang-kadang kurang akrab di telinga gitu. Subsequently artinya kemudian. Berarti Yesus telah mengangkat hal ini di dalam khotbahnya di bukit dan kemudian memperluasnya. On the one hand, with some practical advice. Di satu sisi dengan nasihat yang praktis. Do unto others as you would have them do unto you. Perbuatlah kepada orang lain seperti engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, ya, the golden rule ya, atau aturan emas. And on a completely different note, love one another as I have loved you. Dan pada catatan yang benar-benar berbeda, yaitu untuk saling mengasihi seperti aku mengasihimu. How God loves us. Bagaimana Allah mengasihi kita. God has proved His love, the chief apostle emphasized. Allah telah membuktikan kasihnya, demikian ditekankan Rasul Kepala. God created us. Allah telah menciptakan kita. We're not the result of chance. Kita bukanlah hasil dari, kalau di sini bisa diterjemahkan sebagai chance itu adalah kebetulan. Ya. Kita bukanlah hasil dari kebetulan. He wanted us to exist. Ia menginginkan kita untuk ada, untuk eksis. God cares for us. Allah peduli kepada kita. He gives us everything we need to live. Ia memberi kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup. God wants us to be with Him forever. Allah menginginkan kita untuk berada bersamanya untuk selama-lamanya. This burning desire for fellowship with us is so strong that He sent His Son to earth and sacrificed Him for us. Kobaran hasrat untuk persekutuan dengan kita ini begitu kuat, sehingga Ia mengutus putranya ke bumi dan mengorbankannya bagi kita. God has created a way that allows us to enter into this fellowship. Allah telah menciptakan sebuah jalan yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam persekutuan ini. No matter where we stand today, no matter how we feel today, no matter our past, no matter our present, there is a way forward for us. Tidak peduli di mana kita berdiri saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, tidak peduli masa lalu kita, tidak peduli masa sekarang kita, selalu ada sebuah jalan maju untuk kita. God respects our freedom. Allah menghormati kebebasan kita. He will never force us. Ia tidak akan pernah memaksa kita. How to love oneself. Bagaimana untuk mengasihi diri sendiri gitu ya. Loving our neighbor as God loves us and loving our neighbor as we love ourselves also means loving ourselves as God loves us. The chief apostle explained. Mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri juga berarti mengasihi diri kita seperti Allah mengasihi kita. Demikian dijelaskan Rasul Kepala. Let us not measure our worth by our success or failure, and certainly not by what others think. Janganlah kita mengukur kelayakan kita atau nilai kita dengan kesuksesan atau kegagalan kita, dan tentu saja bukan dengan apa yang dipikirkan orang lain. Rather, let us measure our worth by God's love for us. Melainkan, marilah kita mengukur nilai kita dengan atau melalui kasih Allah kepada kita. Let us treat our body and our mind with care and consideration. Mari kita perlakukan tubuh kita dan pikiran kita dengan perhatian dan pertimbangan. Let us make good use of our strengths and gifts and not take any unnecessary risks. Mari kita memanfaatkan atau menggunakan dengan baik kekuatan dan karunia-karunia kita dan tidak mengambil risiko-risiko yang tidak perlu. Wish for the best, menginginkan yang terbaik.
The best is eternal fellowship with God. Yang terbaik adalah persekutuan yang kekal dengan Allah. That is the pinnacle of self-love. Itu adalah titik puncak dari mengasihi diri sendiri. Let us treat ourselves to the best. Mari kita perlakukan diri kita dengan cara yang terbaik. That is, pay what needs to be paid and sacrifice the old Adam. Yakni, membayar apa yang perlu untuk dibayar dan mengorbankan Adam yang lama. Choose the safe path. Memilih jalan yang aman. Follow Jesus Christ. Ikutilah Yesus Kristus. Accept the help and grace that God offers us. Terimalah pertolongan dan anugerah yang Allah tawarkan kepada kita. And let us preserve our freedom. Dan mari kita perhatikan atau jaga kebebasan kita. Kita kalau nggak yakin kita lihat kamus. Preserve ini bisa apa ya? Melestarikan ya, menjaga. We want eternal life. Kita menginginkan hidup yang kekal. Don't let anyone stop you. Jangan biarkan orang lain menghentikanmu. Let them say, do, post, and behave as they like. Biarkan mereka berkata, berbuat, memposting, dan berperilaku seperti yang mereka inginkan. We are free. Kita bebas. How to love others. Bagaimana cara untuk mengasihi orang lain. And what does love your neighbor mean in this sense? Dan apa makna atau arti mengasihi sesama kita dalam pengertian ini? Jawabannya atau the answer, let us see others whatever they may be like, just as Christ sees them. Mari kita melihat orang lain seperti apapun rupa mereka, seperti Kristus melihat mereka. A creature of God, a soul whom God loves and wishes to save. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, jiwa yang Allah kasihi dan di mana Allah menginginkan untuk menyelamatkannya juga. Do unto others as you would have them do unto you. Perlakukan atau perbuatlah kepada orang lain seperti engkau ingin orang lain perbuat kepadamu. Love for our neighbor compels us to think things through. Mengasihi sesama kita mendorong kita untuk memikirkan hal-hal secara menyeluruh. Our decisions have consequences not only for ourselves but also for those around us. Keputusan-keputusan kita memiliki konsekuensi-konsekuensi atau akibat bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. In a very practical and concrete terms in normal daily life. Dalam pengertian yang sangat praktis dan konkret atau nyata dalam kehidupan sehari-hari secara normal. We wish others the salvation that we ourselves have. Kita juga mengharapkan keselamatan bagi orang lain seperti yang kita juga miliki. Yeah, sure, he doesn't deserve it. She doesn't deserve it, but neither do we. Ya, tentu saja ia tidak layak untuk itu, laki-laki maupun perempuan. Tapi kita sendiri pun sebenarnya juga tidak layak. We want to help these souls recognize God, to find God, and to experience His love. Kita ingin mengasihi jiwa-jiwa ini, Kita ingin menolong jiwa-jiwa ini mengenali Allah, untuk menemukan Allah, dan untuk mengalami kasih-Nya. We don't need to preach and go on and on about it. Kita tidak perlu untuk berkhotbah atau menguliahi dan terus berlanjut ya seperti itu tentangnya. It is our behavior in daily life that achieves this. Adalah perilaku atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang mencapai hal ini.
And there too, we want to preserve our freedom. Dan di situ juga kita ingin melestarikan atau menjaga, mempertahankan kebebasan kita. Whether things are going well or badly for us, let us contribute to the salvation of our neighbors. Entah hal-hal berjalan dengan baik atau buruk untuk kita, marilah kita berkontribusi bagi keselamatan sesama kita. Ya, demikian teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan dalam latihan penerjemahan berikutnya. Sampai jumpa.